Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Baihaqi dari kelas 1C Prodi PAI. Akan membacakan tentang Jamaah Tabligh atau JT. 1. Pengertian dan sejarah kemunculan Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh didirikan di India oleh Syekh Muhammad Ilyas pada tahun 1303 sampai 1363 Hijriah, dan anaknya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Syekh Muhammad Ilyas telah menulis sebuah kitab berjudul Malfudat Ilyas, sedangkan Syekh Muhammad Yusuf menulis kitab Hayatus Sahabah. Jamaah ini memiliki cabang di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. 2. Dasar pemikiran dan metode JT. Dasar pemikiran mereka adalah menyampaikan dakwah Islamiyah ke semua orang, berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, dan mengadakan perjalanan ke negara-negara Islam untuk berdakwah. Selain itu, juga menyampaikan dakwah Islamiyah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat dengan tujuan menyebarkan agama Islam dengan cara bertatap muka langsung dengan masyarakat serta berbicara dengan kalangan grassroots ini dengan bijaksana, lemah lembut dan penuh harapan, dan memberikan dorongan kepada mereka untuk meninggalkan kenikmatan duniawi dan kesenangan jasmani guna memperoleh kenikmatan iman. Sedangkan metode yang ditempuh para dai Jamaah Tabligh adalah berkelana dari satu negara ke negara lain tanpa ada maksud tertentu, baik maksud yang jelas maupun tersembunyi, kecuali untuk berdakwah dengan tujuan mengeluarkan manusia dari satu lingkungan mereka menuju lingkungan dakwah dan beramal. Selain itu, juga untuk melatih dan mendidik mereka berniat hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan dan meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut jamaah ini, ada 4 tingkatan dalam berdakwah, yaitu ulama, wujaha, udama, atau mereka adalah orang-orang yang keluar dari berdakwah, dan amanatun nas atau masyarakat umum. Dakwah yang disampaikan kelompok ini adalah mengenai fadail atau perbuatan-perbuatan baik. Dalam aktivitasnya, mereka selalu merujuk kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadail seperti kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Hayatus Sahabat karya Al-Kandahlawi, dan At-Targhib wa Tahdzib karya Al-Munziri, dan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Di antara yang diajarkan adalah mempelajari 10 surat terakhir dari Al-Quran dan adab-adab atau sopan santun yang bersifat umum, seperti adab makan, minum, tidur, buang air besar dan kecil, serta perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Dalam masalah ibadah, mereka memfokuskan upaya untuk membiasakan membaca 1 juz dari Al-Quran dalam setiap harinya, melakukan salat wajib dan sunnah, qiyamul lail atau bangun malam, dan berzikir baik pada waktu pagi maupun sore. Jamaah ini juga mengenal 3 jenis khidmah atau pengabdian, yakni pengabdian kepada diri sendiri, jemaah, dan masyarakat atau kaum muslimin pada umumnya. Setiap dai Jamaah Tabligh dituntut untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri, keluar ke berbagai daerah untuk berdakwah selama 4 bulan selama hidupnya, atau 40 hari dalam setiap tahun, atau 3 hari setiap bulan. Mereka juga mengenal 2 jenis jaulah atau berkelana untuk berdakwah yang dilakukan selama seminggu untuk setiap jenisnya, yaitu jaulah maqamiyah atau berkeliling di daerah masing-masing dai, dan jaulah intiqaliyah atau berkeliling ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal dai. Mengenai jihad, kelompok ini berpendapat Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jihad sebagai suatu kewajiban
seperti kewajiban-kewajiban lainnya yang memiliki syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut adalah adanya seorang imam yang bertugas memimpin kaum muslimin dalam melakukan jihad. Jika tidak ada imam, maka pelaksanaan jihad tidak sah, karena jihad yang tidak dipimpin oleh seorang imam dianggap bertentangan dengan syariat. Jihad ini terbagi dua, yaitu difa'i dan ibtidai. Jihad difa'i adalah jihad yang dilakukan oleh seorang muslim untuk membela jiwa dan hartanya dari bahaya yang mengancamnya sampai bahaya itu hilang. Sedangkan jihad jenis kedua harus dilakukan dengan adanya seorang imam. Menurut mereka tidak ada jihad dan khilafah kecuali setelah adanya imam dan amal soleh. Jika kita ingin menolong Allah Subhanahu wa taala dengan membentuk sistem khilafah di muka bumi, pendapat kelompok ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menolong agamanya, baik dengan berdakwah, mengamalkan ajaran-ajarannya, maupun menjadikannya sebagai pedoman hidup. Jika kita menginginkan kejayaan dengan terbentuknya sistem khilafah, maka kita harus memiliki sifat-sifat orang mukmin yang sejati. Setiap orang berilmu harus mendidik murid-muridnya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan mengajarkan manusia mengenai Islam sampai diangkatnya seorang imam. Pengangkatan imam harus dilakukan setelah tegaknya agama Islam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menolong orang yang menolongnya. Menolong Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menolong kitabnya, agama dan rasulnya, bukan menolong orang yang tidak memutuskan sesuatu berdasarkan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang berbicara mengenai hal yang tidak dia ketahui. Karena sesungguhnya seorang hakim yang memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, maka dia akan masuk neraka. Demikian pula orang berilmu yang memutuskan sesuatu tidak berdasarkan kebenaran, dia juga akan masuk neraka. Para dai jamaah tabligh menamakan aktivitas mendidik umat dengan Al-Quran dan hadis dengan sebutan tadrib wa tarbiyah, atau pendidikan dan pelatihan, atau tasfiyah wa tarbiyah, atau pensucian dan pendidikan. Mereka mengatakan setiap muslim dituntut menyampaikan apa yang ia ketahui mengenai Islam meskipun sedikit, dan sekalipun dia bukan termasuk orang yang berilmu, karena sebenarnya dia berdakwah mengenai hal yang diketahuinya, bukan hal yang tidak diketahuinya. Selain itu, amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib bagi setiap orang muslim.